Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami keluarga besar Puskesmas Kokap 1 mengucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan video yang berjudul Mengenal Lebih Dekat Puskesmas Kokap 1. Dalam video ini akan ada 4 subbab yang akan kita bahas, yaitu profil Puskesmas Kokap 1, pelayanan sebelum pandemi, pelayanan setelah pandemi, dan kondisi terkini. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan profil Puskesmas Kokap 1. Puskesmas Kokap 1 adalah satu dari 21 puskesmas di Kabupaten Kulon Progo yang terletak di Ngaseman, Hargorejo, Kokap. Puskesmas Kokap 1 memiliki wilayah kerja yang meliputi 3 desa, yaitu Desa Hargorejo, Desa Hargomulyo, dan Desa Kalirjo, yang meliputi dari 36 dusun, yaitu 16 dusun di Desa Hargorejo, 11 dusun di Desa Hargomulyo, dan 9 dusun di Desa Kalirjo. Dasar hukum dari Puskesmas adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, bahwa pembangunan kesehatan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan kecamatan sehat dengan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, dan memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Selanjutnya, kita akan menyaksikan bagaimana pelayanan di Puskesmas sebelum pandemi. Mari kita saksikan videonya. Poli umum, unit gawat darurat, KIA, MTBS, poli gigi, laborat, farmasi. Dan inilah kami sekarang. Mari kita saksikan pelayanan di Puskesmas setelah pandemi. Pasien datang. Pasien cuci tangan terlebih dahulu sesuai dengan panduan 6 langkah cuci tangan. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, jari-jari, jempol, ujung jari. Pasien melakukan pendaftaran. Pasien dilakukan screening untuk menentukan kondisi kesehatannya. Bagi yang tidak berisiko, akan diperiksa di ruang pelayanan. Bagi yang berisiko, akan diperiksa di ruang infeksi atau ruang batuk. Ini adalah upaya kesehatan masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini adalah kondisi terkini dari Puskesmas Kokap 1. Pertama, data COVID-19. Pada tahun 2020, dari awal pandemi, yaitu Maret hingga Desember 2020, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 51 orang. Kemudian, pada tahun 2021, dari 1 Januari hingga 15 Mei 2021, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 376 orang dengan jumlah yang meninggal sebanyak 6 orang. Adapun penyebab utama dari peningkatan kasus positif COVID-19 karena ketidakpatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya kerumunan yang terjadi di masyarakat
tidak memakai masker, dan terakhir, tidak mencuci tangan dengan rutin. Mari bersama-sama kita melihat video penerapan dari protokol kesehatan. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Ketika virus yang melesat ke arah kita, masker langsung menghalang mereka. Aku juga lebih sering cuci tangan pakai sabun alias CTPS. Aku sukanya bikin busa yang banyak untuk membunuh virus-virus itu. Dan begitu mereka mati, langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang! Aku menang! Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus corona, yaitu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus corona setiap hari. Mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani, tulus membantu. Semua daerah juga berjuang bersama melawan virus ini. Pemerintah membuat peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama. Tapi aku bisa bantu apa ya? Oh, aku tahu. Asal kita tetap di dalam rumah, virus tidak akan menyebar luas. Jadi, aku mainnya di rumah aja. Sementara orang dewasa berperang melawan virus corona dengan caranya masing-masing. Kita tunggu saat virus corona mengakui kekalahannya. Problem saat ini. Asumsi masyarakat bahwa puskesmas mengcovidkan orang demi mendapatkan keuntungan pribadi dari dana kesehatan yang digelontorkan pemerintah. Namun, hal itu tidak benar adanya. Beban kerja di puskesmas yang sudah banyak, ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 ini, justru menambah beban kerja di puskesmas saat ini. Adapun asumsi yang menyatakan bahwa kami mendapatkan keuntungan pribadi dari mendiagnosa COVID-19 di masyarakat untuk mendapatkan sekian rupiah itu tidak benar adanya. Yang kedua, puskesmas memisahkan pelayanan pemeriksaan sehingga pasien takut terdaftar sebagai pasien COVID-19. Pada kenyataannya, pelayanan pemeriksaan di puskesmas saat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagi pasien yang telah dilakukan screening dan dinyatakan tidak beresiko, maka akan dilakukan pelayanan di ruang pelayanan umum. Yang kedua, bagi pasien yang telah dilakukan screening dan dinyatakan beresiko, maka akan dilakukan pelayanan di ruang batuk. Beresiko dalam hal ini yaitu berasal dari luar daerah, pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 hari terakhir, dan bergejala yang merupakan gejala terinfeksi COVID-19, yaitu batuk, demam, pilek, nyeri tenggorokan, diare, ruam kulit, dan sebagainya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keamanan baik untuk pasien maupun petugas. Bagi petugas, akan disesuaikan antara alat perlindungan diri yang dikenakan dengan ruang pemberian pelayanan. Bagi pasien, untuk pasien yang tidak beresiko dan pendamping agar dapat meminimalisir resiko terpapar COVID-19. Untuk pasien yang beresiko, tetap dapat memperoleh layanan kesehatan sesuai standar dan regulasi kebijakan yang berlaku. Yang ketiga, COVID-19 adalah konspirasi penguasa yang ingin berbisnis dengan masyarakat. Namun tidak demikian, COVID-19 adalah pandemi. Apa itu pandemi?
Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia, dan COVID-19 telah ditetapkan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Adapun kebijakan kesehatan mengenai COVID-19 di negara kita di Indonesia mengikuti regulasi atau kebijakan yang ditetapkan oleh WHO. Yang keempat, gejala batuk, demam, pilek menjadi indikasi puskesmas dalam mendiagnosa COVID-19. Namun, tidak demikian. Untuk dapat dinyatakan seseorang terkonfirmasi COVID-19 masih harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama, setelah puskesmas mendapatkan pasien terkonfirmasi, puskesmas akan melakukan koordinasi dengan gugus tugas kelurahan atau kepanewon untuk melakukan tracing agar dapat ditentukan kontak erat dengan pasien terkonfirmasi. Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107 Menkes 4641/2021 tentang panduan pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi dalam rangka percepatan pencegahan pengendalian COVID-19. Yang dimaksud dengan kontak erat adalah 1. Kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus konfirmasi dalam radius 1 meter selama 15 menit atau lebih. 2. Sentuhan fisik langsung dengan pasien terkonfirmasi seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain. Yang ketiga, orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus konfirmasi tanpa menggunakan alat perlindungan diri yang sesuai standar. Dan yang keempat, situasi lainnya yang mengindikasi adanya kontak berdasarkan penilaian risiko COVID-19 yang ditentukan oleh tim penyelidik epidemiologi setempat. Setelah menentukan kontak erat, kemudian puskesmas melakukan pengambilan sampel swab dengan antigen. Jika hasil positif, maka sudah dapat ditegakkan diagnosa COVID-19. Namun, jika hasilnya negatif, maka akan dilakukan swab tes PCR pada hari kelima setelah dilakukan swab antigen. Tes PCR dilakukan dengan mengambil sampel pada 2 area. Yang pertama, nasofaring, yaitu dari lubang hidung hingga laring. Yang kedua, orofaring, yaitu mulut sampai pangkal tenggorokan. Hal ini sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini. Setelah dilakukan swab PCR, hasil sampel dikirim ke laboratorium yang ditunjuk resmi oleh pemerintah. Di Kulon Progo, sampel dikirim ke Balai Besar Veteriner Wates, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta, dan Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta. Hasil pemeriksaan sampel dari laboratorium akan diinfokan ke puskesmas yang bersangkutan dengan menerbitkan surat hasil pemeriksaan. Jika hasil laboratorium menunjukkan hasil positif, maka mekanisme kembali ke tahap awal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seseorang ditegakkan diagnosa COVID-19 berdasarkan hasil laboratorium, bukan semata-mata puskesmas yang dengan sengaja menegakkan diagnosa COVID-19. Berikut ini adalah sebagian kecil respon dari masyarakat yang kami terima. Pada halaman ini, kita akan mengetahui pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease atau COVID-19 yang terdapat dalam revisi kelima yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 13 Juli 2020. Gugus Tugas COVID-19. Apa itu gugus tugas? Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 adalah sebuah gugus tugas yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit coronavirus baru di Indonesia. Adapun dasar hukum dari gugus tugas COVID-19 adalah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor MAK /2/3/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona. Keputusan Gubernur Nomor 5/KEP/2020
tentang penempatan status tanggap darurat bencana coronavirus disease atau COVID-19, Instruksi Gubernur DIY Nomor 2 INSDR 2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan COVID-19 dan Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 420/1208 tentang antisipasi penyebaran infeksi coronavirus disease atau COVID-19 di Kabupaten Kulon Progo. Tujuan dari dibentuknya gugus tugas adalah: yang pertama, meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan. Yang kedua, mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar lintas sektor, pemerintah, lembaga, masyarakat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19. Yang keempat, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional. Dan yang kelima, meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap COVID-19. Inilah struktur dan tugas dari gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 di wilayah Kapanewon Kokap. Untuk Puskesmas Kokap 1 terdiri dari pengarah, sekretaris, dan pelaksana. Pengarah terdiri dari Panewu Kokap, Kapolsek Kapanewon Kokap, dan Danramil Kapanewon Kokap. Pengarah memiliki tugas untuk memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19. Selain itu, juga melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19. Untuk sekretaris, terdiri dari Panewu Anom dan Kasubag TU Puskesmas Kokap 1 yang bertugas untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dan untuk pelaksana, terdiri dari koordinator pelaksana dan anggota pelaksana. Koordinator pelaksana dipimpin oleh Kepala Puskesmas Kokap 1, sedangkan anggota pelaksana terdiri dari Promosi Kesehatan Puskesmas Kokap 1, Sanitarian Puskesmas Kokap 1, Lurah Hargorejo, Lurah Hargomulyo, dan Lurah Kalirejo, Kepala Jawatan Pelayanan, Kepala Jawatan Keamanan, Babin Kamtipmas Kelurahan Hargorejo, Babin Kamtipmas Kelurahan Hargomulyo, dan Babin Kamtipmas Kelurahan Kalirejo. Kemudian ada Babinsa Kelurahan Hargorejo, Babinsa Kelurahan Hargomulyo, dan Babinsa Kalirejo. Kemudian ada Kepala KUA Kapanewon Kokap, Kelompok Kerja 4 TP PKK Kapanewon Kokap, Ketua BKD Kapanewon Kokap, Koordinator PKB Kapanewon Kokap, Koordinator TKPK, Koordinator PKH, Ketua KKS Kapanewon Kokap, PMI Kapanewon Kokap, dan TPUKS Kapanewon Kokap. Di mana pelaksana bertugas untuk menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19, melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19, mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 dan melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada pengarah. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa penanganan COVID-19 ini dilakukan bersama-sama, bukan hanya puskesmas saja. Kami saling bersinergi satu sama lain demi terwujudnya masyarakat Kokap sehat, masyarakat hidup sehat, Indonesia kuat. Mari bersama-sama kita taati protokol kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19. Sebelum video ini berakhir, yuk mengisi link yang ada di deskripsi box untuk menilai sejauh mana teman-teman paham tentang Puskesmas Kokap 1. Tidak terasa, sudah di akhir video. Terima kasih telah menyaksikan video yang berjudul Mengenal Lebih Dekat Puskesmas Kokap 1. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.